Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang kitab Nailul Amal fi Bayani Fadailul Amal, ringkasan daripada Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah membahas tentang al-muraqabah, juga takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia dan akhirat, dan Allah akan memberikan kemudahan dalam rezeki kita ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, sekarang sudah masuk bab tawakul. As-sabi'u, adapun yang ketujuh, bab tawakkul, yaitu bab menjelaskan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan, yaitu bukan berarti kita meninggalkan usaha. Kamu tidak berusaha, sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan syariat, untuk melakukan usaha, untuk melakukan usaha. Andai kata kita ingin sukses, kita berusaha, baru bertawakal Allah. Akan tetapi terkadang seseorang itu diberikan kewaswasan di dalam hati, atau terdapat kewaswasan dalam hati, apakah nanti dia mampu begini, mampu begitu, apakah nanti dia bisa hidup kalau tidak begini, kalau tidak begitu. Ini hendaknya kita mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu sejak di dalam kandungan pun kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik. Kita juga lahir di dunia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik. Dan di waktu kecil kita tidak pernah berdoa dan tidak tahu apa arti doa, apa tujuan doa, apa keuntungan doa, kita tidak tahu. Dan itu juga masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki perhatian yang luar biasa kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Jangan sekali-kali bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap syariat kita lakukan, usaha kita lakukan, setelah itu kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hasil-hasilnya. Dan jangan mendikte Allah Subhanahu wa taala. Harus begini, harus begini, harus begini. Kita boleh punya keinginan, kita harus berusaha. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi kita harus terima, karena yang berhak untuk berkehendak adalah Tuhan. Dan Tuhan itu Allah, bukan kita. Kita adalah makhluk. Makhluk itu asalnya tidak ada. Perkara yang tidak ada itu tidak boleh memiliki kehendak. Tidak boleh memiliki kehendak. Ya, kita kalau punya kehendak ya sekedar boleh punya kehendak, akan tetapi apapun yang terjadi itu nanti yang terjadi adalah kehendak Allah. Kita juga diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha menggapai cita-cita kita. Adapun nanti jadinya apa, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kullun yassarun lima khuliqa lahu. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal, dan bertawakkallah, alal hayyi, atas Tuhan yang selalu maha hidup. Kalau kita bertawakal kepada manusia, manusia akan mati. Ketika kita pasrahkan, ketika kita titipkan anak-anak kita kepada manusia, manusia bisa saja kantuk, bisa saja terlena, bisa saja lupa, bisa saja lalai. Akan tetapi ketika kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak kita, maka Allah akan menjaga anak itu. Allah akan melindungi anak itu.
Wa tawakkal 'alal hayy, wa tawakkal dan bertawakallah engkau 'alal hayy atas Tuhan yang maha hidup, alladzi yang la yamutu tidak akan mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sudah menjadi orang tua. Terkadang kita masih ragu akan bekerja apa anak kita, akan menjadi apa anak kita, lalu nanti masa depannya bagaimana. Subhanallah, kita dulu juga pernah kecil. Mungkin orang tua juga sempat terbersit perasaan-perasaan seperti itu. Tapi kita sekarang dijaga oleh Allah, dikasih makan oleh Allah. Selama dia masih hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak-anak kita mestinya cukup kita ajari ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu umum, ilmu formal, ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu umum nanti ketika dia di dunia ya juga butuh kerja, butuh pengalaman. Ini penting. Kita kasih ilmu umum agar dia mudah untuk mencari pekerjaan. Itu juga hanya sekedar syariat, artinya usaha. Nah, dan kita juga harus memberikan ilmu agama. Nanti apapun ujiannya, nanti anak ini akan bisa bertawakal kepada Allah, bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak ada keraguan, tidak ada kegalauan di dalam hatinya, karena dia punya sandaran hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang selalu maha hidup. Artinya apa? Untuk anak kita tidak usah terlalu khawatir, cukup kita ajarkan ilmu umum, ilmu agama. Insya Allah nanti masa depannya apa terserah Allah. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Seseorang itu akan dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Ada yang jadi arsitek, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apa. Nanti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Tuhan yang maha hidup yang tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan bertawakal kepada hal yang tidak hidup. Jangan bertawakal kepada harta, jangan bertawakal kepada komputer, jangan bertawakal kepada HP, jangan bertawakal kepada orang tua, jangan bertawakal dengan jabatan. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yang maha hebat, maha penolong, maha bisa. Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah kepada Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi, dan hanyalah atas Allah falyatawakkal, hendaknya bertawakal siapa orang-mukminuna, orang-orang mukmin. Yang penting kita berusaha. Yang penting kita berusaha. Yang penting kita berusaha. Coba lihat Rasulullah SAW dengan pasukannya yang sangat sedikit. Beliau di Madinah dengan jumlah muslimnya sedikit. Dalam perang Khandaq, dalam perang Ahzab, itu Rasulullah diserang dengan banyak sekali pasukan dari musuh. Akan tetapi Rasulullah SAW dengan pertolongan Allah diberikan kemenangan. Dalam perang Badar diberikan kemenangan. Dalam perang Uhud walaupun kalah, hakikatnya itu adalah sebuah kemenangan karena menciptakan rasa takut terhadap musuh-musuh Islam. Kalau kita bertawakal kepada Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya kepada Allah, hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Berpasrah, insyaallah. Idris ada? Ya? Idris? Yes. Masya Allah. Jazakallah khairan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa idza azamta, dan ketika engkau memiliki keinginan kuat untuk menjadi dokter, untuk menjadi orang yang mahir dalam ilmu agama, orang yang bertakwa kepada Allah, ya, kita berusaha. Ya, bagaimana kita bisa meraih itu?
kita menginginkan anak kita menjadi hafidhul Quran, kita carikan tempat pendidikan Al-Quran yang baik, yang akidahnya baik, yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan seterusnya. Fa'idha azamta, maka ketika engkau mengendaki sesuatu, fatawakkal Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan didasari tawakal, husnudzan dan usaha, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yatawakkal," dan waman dan barang siapa yatawakkal itu bertawakal Allah atas Allah, fa huwa hasbuh, maka dialah Allah yang mencukupinya dari urusan duniawi, dari urusan hati, dari urusan kebutuhan dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abbas, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah ziarah ke Taif, ziarah ke Abdullah bin Abbas yang dijuluki Tarjumanul Quran. Kalau berkata siapa Abdullah bin Abbas, sepupu dari Nabi Agung Muhammad SAW, karena ada apa akhiru qauli Ibrahim, akhir dari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, hina ulkiya, ketika dilemparkan sahabat Ibrahim finari, di dalam neraka salah finari, di dalam apinya raja siapa, Namrud. Ketika Nabi Ibrahim itu ditangkap ya, karena menghancurkan berhala-berhala, kemudian dilemparkan ke api, apa kata Nabi Ibrahim? Para malaikat, ada malaikat yang datang, wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan pertolonganku? Ini malaikat, bukan jin. Ada orang kadang memiliki khadam jin dengan sombongnya, dengan ininya, dengan ya Syekh. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah didatangi bukan hanya jin, bahkan malaikat menawari, wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan pertolonganku? Kata Nabi Ibrahim, adapun kepada engkau, aku tidak butuh. Padahal di depannya api, hampir jatuh ke dalam api dan panas, bisa terbakar. Apa kata Nabi Ibrahim? Adapun kepada engkau, aku tidak butuh. Tapi kalau kepada Allah, aku membutuhkannya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, yang mencukupi aku adalah Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan, kekuatan, keyakinan kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Rawal Bukhari. Wa an Anas, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, karena ada sebuah akhwani, dua bersaudara, ala hadin Nabi, atas masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Wa kana, dan ada siapa ahadun, salah satu daripada akhwani, ya'ti, itu mendatangi an-Nabiya, kepada Nabi Muhammad SAW, wal akharu, ada yang lain, yahtarif itu bekerja. Masya Allah. Di masa Rasulullah SAW ada dua orang. Ini, dengarkan ini. Ada dua orang di masa Rasulullah SAW ini bersaudara. Wakan ahaduma ya'ti Nabi, yang satunya ngaji. Yang satunya wal akhir, ada yang lain yahtarif, itu bekerja. Akhirnya apa, yang bekerja ini mengadu kepada dia, ya Rasulullah, saya bekerja, saudara saya ini tidak bekerja, saya ngasih makan terus. Bagaimana ini? Apa kata Rasulullah? Fasyaka, kemudian mengadu siapa al-mutarifu, saudara yang bekerja itu, akhahu, kepada saudaranya, diadukan di Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini saudara saya tidak kerja, saudara cuma ngaji-ngaji saya. Bagaimana ini minta makan terus sama saya? Faqala, kemudian bersabda sahabat Rasulullah SAW, la'allaka, mungkin saja engkau, turzaku, itu diberikan rezeki, biha, karenanya, sebab engkau memberikan nafkah dia untuk mengaji, untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan oleh Allah rezekimu. Makanya kalau ada orang anaknya mondok, kadang sampai besar masih mondok, masih ngaji, bersungguh-sungguh belajar ilmu agama, orang tua ini akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk
dimudahkan rezekinya, untuk nafkah keluarganya, untuk mengirimi anaknya. Yang penting di sini apa? Terkadang rezeki kita itu diberikan mudah oleh Allah karena ada orang-orang yang dititipkan oleh Allah, rezekinya dititipkan kepada kita. Kamu saya kasih rezeki banyak, bukan untuk kamu saja. Ingat, untuk saudara kamu yang mondok, untuk dai yang ada di kampung kamu, untuk masjid di tempat kamu yang sedang lampunya mati, tidak ada kasnya, itu tanggung jawab kamu, ini rezekinya. Masya Allah, luar biasa. Babil istiqamah, wallahu a'lam bishawab.